Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peminjaman barang perkebunan. Pertama-tama, anggotanya akan kami perkenalkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Trio Refki Wahyu Putra. Saya Muhammad Karel Fauzan. Saya Rafison Safero. Perkenalkan nama saya Fauzan Noval Muzaki. Perkenalkan, nama saya Rasalvia. Oke, kemudian akan kami lanjutkan dengan sistem-sistemnya. Pertama yaitu fungsional yang akan dibacakan oleh Hera. Kepada beliau dipersilahkan. Yang pertama, fungsional. Yang satu, fitur pemesanan alat secara online memungkinkan pengguna merencanakan penggunaan alat dan mendapatkan konfirmasi peminjaman. Yang kedua, fitur ganti kata sandi ini wajib, karena fitur ini mengharuskan pengguna untuk secara berkala mengganti kata sandi akun mereka. Hal ini umumnya diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem dan melindungi data pengguna dari potensi akses tidak sah atau ancaman keamanan. Yang ketiga, fitur laporan alat pertanian hilang dan rusak yang harus disertai foto. Fitur ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melaporkan alat pertanian yang hilang atau rusak dengan melampirkan foto sebagai bukti. Hal ini sangat membantu dalam proses verifikasi dan penanganan lebih lanjut oleh pihak pengelola sistem atau admin. Dengan adanya foto, admin dapat menilai kerusakan atau melakukan tindak lanjut secara lebih akurat dan cepat. Terdapat fitur di mana sistem secara otomatis menghitung dan menampilkan denda bagi pengguna yang melebihi batas waktu peminjaman. Nah, betul. Ya. Yang keempat, fitur e-wallet ini. Ada ShopeePay, Dana, dan OVO untuk pembayaran denda alat pertanian yang hilang. Fitur ini memungkinkan pengguna, petani, atau anggota koperasi untuk melakukan pembayaran denda secara digital jika terjadi kehilangan alat pertanian yang dipinjam. Dengan adanya integrasi e-wallet seperti ShopeePay, Dana, dan OVO, proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan aman dibandingkan pembayaran tunai. Hal ini juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan transaksi dan memudahkan administrasi dalam melacak pembayaran otomatis. Yang kelima, terdapat fitur proses pengembalian barang difasilitasi oleh fitur khusus yang mengintegrasikan data dengan modul stok barang. Yang keenam, ada fitur antar balikin alat pertanian. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan pengantaran alat pertanian yang sudah selesai digunakan. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu mengembalikan alat secara mandiri, melainkan cukup memesan layanan antar balikin barang melalui sistem. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengembalikan alat karena keterbatasan waktu atau jarak lokasi. Yang ketujuh, ada fitur proses pengembalian barang. Di fitur ini, proses pengembalian alat pertanian digunakan untuk mengelola pengembalian alat yang telah dipinjam oleh petani atau pengguna. Sistem ini memastikan alat-alat yang telah dipinjam oleh petani atau pengguna boleh dikembalikan sesuai waktu dan kondisi yang ditetapkan, menghindari keterlambatan dan kerusakan yang tidak terdeteksi. Dan yang terakhir, di sini sistem menyediakan fitur riwayat pengembalian barang untuk melacak setiap transaksi pengembalian dan memastikan akuntabilitas stok. Di sini non-fungsionalnya ada dua. Yang pertama, notifikasi batas waktu. Sistem akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna mengenai tenggat waktu yang sudah dekat untuk peminjaman alat. Pengguna akan menerima notifikasi sebagai pengingat saat batas waktu peminjaman sudah semakin mendekat. Yang kedua, ada foto profil. Pengguna dapat mengunggah foto profil pribadi mereka. Sistem memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan profil mereka dengan mengunggah foto profil dalam format yang didukung. Pengguna dapat memilih foto profil dari galeri perangkat mereka atau mengambil foto
baru langsung melalui aplikasi. Sekian dari saya. Di sini ada use case yang akan dilanjutkan oleh Radison. Scroll lagi ya, scroll terus. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case dari aplikasi pinjaman alat pertanian. Di sini ada masing-masing itu ada 3 aktor. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa pertama itu dapat melakukan login, lalu dapat melihat, eh, melakukan pembayaran melalui fitur e-wallet. Lalu juga mahasiswa dapat melihat fitur hitung denda, lalu fitur antar balik barang, lalu melihat fitur laporan barang yang hilang. Lalu setelah itu dapat melihat fitur, lalu ada yang kedua ada admin. Admin pertama dapat melakukan sama dengan mahasiswa, yaitu melakukan pembayaran melalui e-wallet dan juga melakukan hitung denda, lalu juga melakukan pemrosesan pengembalian barang. Setelah itu melakukan fitur laporan barang hilang dan juga mengantar balik barang. Lalu juga fitur kata sandi dan juga riwayat pengembalian barang. Lalu ada yang terakhir ada penjaga. Penjaga dapat melakukan 3 hal. Pertama yaitu login, lalu melihat fitur antar balik barang dan juga laporan barang yang hilang. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Rafison. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram tentang fitur pemesanan alat. Nah, di sini pengguna bisa login dan setelah login itu dapat memilih dapat menam dan di situ terdapat menampilkan daftar alat dan setelahnya kita bisa memilih menu peminjaman alat dan memilih alatnya. Kemudian kita bisa mengecek stok dan mencatat peminjamannya. Terus kita juga bisa dalam memilih alat itu kita bisa memasukkan tanggal peminjamannya. Habis itu setelah itu kita bisa mengkonfirmasi peminjamannya. Setelah itu semua selesai, kita bisa memberikan notifikasi konfirmasi. Dan setelah itu, activity diagram tentang fitur kata ganti sandi. Di dalamnya kita bisa Ra, bawahin Ra. Ke bawah. Ya, di bawah. Dan di sini pengguna bisa pengguna bisa memasukkan kata sandi baru dan pengguna juga bisa memvalidasi kata sandi baru. Kemudian setelah memvalidasi kata sandi baru, pengguna juga bisa memberikan notifikasi sandi telah diubah. Dan pengguna menerima notifikasi sandi setelah diubah. Nah, ya, makasih. Dan fitur e-wallet. Nah, di sini admin juga bisa login
Terus dari login itu admin memproses data user dan menampilkan data user. Terus juga user gimana sih? Bener ya? Menampilkan data user. Zoom lagi. Dan setelah itu user memilih metode pembayaran dan pembayaran berhasil. Setelah itu data bisa diupdate. Tolong scroll lagi. Nah, di sini juga bisa terdapat fitur menghitung denda. User bisa login. Setelah login, bisa melaporkan barang hilang. Dan setelah itu bisa menerima laporan dari sistem, dan sistem memeriksa daftar harga barang. Setelah itu sistem juga dapat menghitung denda sesuai harga barang dan menampilkan jumlah denda. Ya, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Saudara Fauzan. Zan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Karel. Di sini saya akan melanjutkan activity diagram. Yang pertama, yang keempat, yang kelima ada fitur pengembalian barang. Di fitur pengembalian barang, user bisa login. Setelah itu pilih pesan. Setelah itu alasan pengembalian barang. Barang yang ingin dikembalikan itu alasannya apa? Sudah diterima, dikonfirmasi. Maka selanjutnya adalah metode pengembalian dan selesai. Lalu untuk fitur selanjutnya ada fitur riwayat pengembalian barang. Di sini seperti biasa user bisa login. Lalu setelah itu membuka fitur pengembalian, melihat data riwayat pengembalian yang akan dikelola oleh sistem. Sistem bisa menampilkan daftar alat yang dikembalikan. Setelah itu si user bisa melihat data riwayat pengembalian. Oke, selanjutnya ada fitur Udah gantian Angel. Oke, baiklah. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Trio Repki. Mohon dipersilakan. Baik, ya. Selanjutnya ada fitur antar balik barang atau fitur antar jemput alat. User dapat login, kemudian user dapat memilih menu atau menu pengantaran alat, kemudian sistem dapat mengkonfirmasi pembayaran dan mengkonfirmasi bahwa bawaan telah tiba. Kemudian ada udah tak? Udah, Bah. Lagi Udah tak? selesai. Udah. Kemudian ada validasi kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan ini, klien mengatakan bahwa kurangnya fitur dalam menegakkan ini, yaitu tentang login. Login, keamanan, dan juga fitur pengembalian alat tersebut. Jika kehilangan atau kerusakan barang, perlu diganti. Oke, demikian presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.